Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menampilkan media pembelajaran SMA sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran dari kami, kelompok 1, Asti Zuhana Rospa, Anisha Agustianingrum, Dina Reskiani, dan Sutra Ayu Rohma, dosen pengampu, yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Ibrani, SPD MSI, dan yang terhormat Ibu Dr. Yeni Anwar MPD. Media pembelajaran SMA mata pelajaran biologi kelas 10 KD 3.5 materi mengenai protista. Apa itu protista? Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Selnya bersifat eukariotik. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, tetapi hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, ataupun menyerupai jamur. Semua makhluk hidup eukariotik yang bukan merupakan hewan dan tumbuhan masuk ke dalam kelompok protista. Protista terbagi menjadi 3. Pertama, protista menyerupai hewan. Kedua, protista menyerupai tumbuhan. Dan ketiga, protista menyerupai jamur. Submateri pertama mengenai protista menyerupai hewan. Protozoa menyerupai hewan seperti yang kita kenal, yaitu protozoa. Protozoa adalah makhluk hidup bersel satu yang bersifat mikroskopis. Protozoa merupakan makhluk hidup yang menyerupai hewan. Protozoa hidup di air tawar seperti selokan, parit, sungai, dan waduk, air laut, permukaan tanah yang lembab, rendaman jerabi, dan di dalam tubuh makhluk hidup lain atau di dalam jasad yang mati. Protozoa dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan membelah diri, dan begitupun secara seksual dengan konjugasi. Tahukah kalian, protozoa berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Rhizopoda atau Sarcodina dengan kaki semu. 2. Flagellata atau Mastigophora dengan bulu cambuk. 3. Ciliata dengan rambut getar. Dan 4. Sporozoa, yaitu penghasil spora. Protozoa berdasarkan alat geraknya. Yang pertama yaitu rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa kaki semu. Contoh rhizopoda adalah amuba sp. Bentuk tubuh amuba dapat berubah, bersel satu, dan hidup bebas di tempat yang berair. Sel berupa sitoplasma yang terdiri dari sitoplasma bagian luar yaitu ektoplasma, sitoplasma bagian dalam yaitu endoplasma, dan bagian inti sel. Kemudian yang kedua ada flagellata. Flagellata adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Flagellata merupakan nenek moyang dari hewan dan tumbuhan. Flagellata dapat hidup bebas di dalam air atau sebagai parasit pada makhluk hidup lain, seperti Trypanosoma dan Trichomonas. Selanjutnya yaitu ada Ciliata. Ciliata adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa rambut getar atau cilia. Rambut getar ini adalah bulu-bulu halus yang melekat pada membran sel. Dengan menggunakan rambut getar, makhluk hidup dapat bergerak bebas ke segala arah di dalam air. Bentuk tubuh Ciliata adalah oval, hidup di tempat. Contoh, Ciliata adalah Paramecium sp. Protozoa yang terakhir yaitu sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Sporozoa hidup sebagai parasit pada makhluk hidup lain. Contoh makhluk hidup yang termasuk dalam sporozoa adalah Plasmodium malaria dan Plasmodium vivax. Plasmodium hidup sebagai parasit pada tubuh manusia yang menyebabkan penyakit malaria. Makanya ada sel darah merah. Submateri kedua mengenai protista menyerupai tumbuhan. Protista menyerupai tumbuhan. Alga adalah protista yang menyerupai tumbuhan, berwarna hijau dan berbentuk seperti benang halus. Alga mengandung klorofil dan dapat berfotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Alga memiliki membran inti, bersifat uniseluler dan multiseluler. Alga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu Euglenophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Rhodophyta, dan Pyrophyta. Alga dapat dikelompokkan menurut pigmen warna.
seperti filum Euclenophyta. Euclenophyta merupakan alga bersel satu. Euclena biasa hidup di air tawar, misalnya air kolam, sawah, sungai, atau parit. Makhluk hidup ini berwarna hijau, berklorofil, dan berfotosintesis, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan. Makhluk hidup ini juga mempunyai ciri-ciri yang menyerupai hewan, karena dapat bergerak aktif, cara memasukkan makanan melalui mulut sel, tidak berdinding sel, dan mempunyai bintik mata. Sehingga Euclena ini merupakan makhluk hidup yang menyerupai hewan, sekaligus juga merupakan makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan. Contohnya, Euclena viridis. Sebagai organisme yang menyerupai tumbuhan, Euclena dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, makhluk hidup ini dapat mengubah klorofil menjadi energi. Selain berfotosintesis, makhluk hidup ini juga dapat memasukkan bahan makanan melalui mulut sel yang dimilikinya, sehingga Euclena dapat disebut sebagai organisme fotoautotrop dan organisme heterotrop. Reproduksi Euclena dilakukan dengan membelah diri. Dari pembelahan ini akan dihasilkan dua sel anak, sehingga sel anak mempunyai inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Selanjutnya, filum Chlorophyta. Chlorophyta adalah alga yang mengandung klorofil dan karotin berwarna kuning, sehingga warnanya menjadi hijau kekuningan. Biasanya alga ini hidup di air tawar, seperti air kolam, air danau, ataupun air sungai. Air akan berwarna hijau karena adanya jenis alga hijau di dalamnya. Chlorophyta atau alga hijau merupakan plankton yang hidup melayang-layang di dalam air. Alga hijau dapat berbentuk benang, filamen, ataupun berkoloni. Contohnya Volvox, Spirogyra, dan Ulotrix. Dengan bantuan cahaya matahari, Chlorophyta dapat melakukan fotosintesis. Sel mengandung kloroplas yang berisi klorofil A, B, karotin, dan xanthopil. Selanjutnya, filum alga coklat atau Phyophyta. Alga coklat berwarna coklat karena selain mengandung klorofil juga memiliki zat warna coklat atau fukosantin. Alga ini hidup di air laut, mempunyai tubuh yang multiseluler, berbentuk seperti lembaran atau tumbuhan tinggi, memiliki alat seperti akar, batang, dan daun, serta sering digunakan sebagai bahan pakan ternak, obat-obatan, dan bahan cat. Contoh alga coklat adalah Fucus, Tulbilaria, Laminaria, dan Sargassum. Alga coklat berkembang biak secara aseksual dengan fragmentasi, sedangkan secara seksual dilakukan dengan cara pembentukan konseptakel jantan yang mengandung antheridium penghasil spermatozoid dan konseptakel betina yang mengandung oogonium penghasil ovum. Selanjutnya, filum alga pirang atau keemasan atau Chrysophyta. Chrysophyta ada yang berwarna kuning kecoklatan, hijau kekuningan, dan kuning keemasan atau diatom. Chrysophyta hijau kekuningan disebut xanthophyce, mengandung klorofil dan pigmen kuning xanthopil. Contohnya Vauceria yang mempunyai ciri berbentuk seperti benang, bercabang tidak bersekat, bersel banyak, dan benang berinti banyak atau senosit. Reproduksi aseksual dilakukan dengan membentuk zoospora, sedangkan secara seksual dengan peleburan sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Chrysophyta kuning kecoklatan atau Chrysophyce mengandung klorofil dan karotin atau pigmen keemasan. Filum alga merah atau Rhodophyta. Alga merah merupakan makhluk hidup bersel banyak, berwarna merah tua karena selain mengandung klorofil juga mengandung zat warna merah atau phycoerythrin. Alga ini hidup di laut, memiliki bentuk seperti rumput, dan bersel banyak atau berbentuk seperti lembaran. Rhodophyta berkembang biak secara seksual dengan peleburan sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Rhodophyta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan dan kosmetik. Contoh yang digunakan sebagai bahan makanan antara lain Eusema spinosum dan Gelidium. Selanjutnya, filum alga api atau Pyrophyta.
Saprophyta sering disebut dengan Dinoflagellata. Sebagian besar hidup di laut dan ada juga hidup di air tawar. Alga ini mempunyai ciri tubuhnya bersel satu. Dinding sel berupa lempengan selulosa yang rapat. Dapat bergerak aktif. Submateri ketiga mengenai protista menyerupai jamur. Protista menyerupai jamur mempunyai struktur tubuh dan cara reproduksi yang hampir sama dengan fungi, karena gerakan pada fase aksualnya lebih mirip dengan amoeba. Sementara itu, jamur air lebih menyerupai ganggang pada struktur molekulnya, hanya saja tidak mengandung klorofil. Protista menyerupai jamur yaitu Oomycota dan Mycomycota. Yang pertama yaitu Oomycota. Oomycota dapat hidup di air atau tempat-tempat lembab dan mempunyai zoospora sebagai penghasil spora. Spora yang dihasilkan oleh zigot berdinding tebal yang berfungsi sebagai pelindung. Pada kondisi tertentu, spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Contoh Oomycota adalah Phytophthora, Saprolegnia, dan Pythium. Phytophthora adalah jamur karat putih yang dapat hidup secara saproid dan atau parasit. Oomycota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel berupa selulosa. Yang kedua, mempunyai banyak inti yang terdapat dalam benang-benang hifa yang tidak bersekat. Yang ketiga, berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan zoospora. Zoospora ini dilengkapi dengan alat berenang berupa 2 buah flagel. Mycomycota memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium yang merupakan massa protoplasma tidak berdinding atau berinti banyak. Yang kedua, bersel satu atau bersel banyak. Yang ketiga, struktur tubuh vegetatif menyerupai amoeba, berbentuk seperti lendir atau plasmodium, tetapi cara berkembang biaknya menyerupai fungi. Yang keempat, berkembang biak secara aseksual dan seksual. Pencernaan makanan yang dilakukan pada fase vegetatif atau aksesual ini dilakukan menyerupai amoeba. Mycomycota dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, Acrosiomycota, dinamakan juga jamur lendir bersekat. Pada saat plasmodium membesar dan inti sel membelah sel individu tetap terpisah saat bergabung membentuk pseudoplasmodium. Yang kedua, Myxomycota merupakan jamur lendir yang tidak bersekat. Jamur ini berinti banyak. Setiap intinya tidak dipisahkan oleh adanya sekat, bersifat uniseluler ataupun multiseluler, dan dapat bergerak bebas. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.